Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Syuhada dengan NIM 2320203886208015. Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 2A dari klaster 2. Sesuai dengan materi dari kelompok 2 yaitu program tindak lanjut dalam pembelajaran, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait identifikasi peserta didik bermasalah. Berikut penjelasannya. Baik, masih berkaitan dengan materi identifikasi peserta didik bermasalah yang telah disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi peserta didik bermasalah. Nah, ada pun cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan penyelidikan dengan cara observasi, interview, dokumentasi, dan tes diagnostik. Yang pertama yaitu observasi. Apa sih itu observasi? Observasi adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara langsung mengamati objek atau subjek penelitian. Nah, konsep dasar observasi ini adalah dengan mengamati secara langsung, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi atau fenomena yang kita amati. Ini memungkinkan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi daripada bergantung dengan persepsi atau laporan dari orang lain. Nah, sebagai contoh dalam pembelajaran, misalnya seorang guru melakukan observasi terhadap perilaku belajar peserta didik di kelas. Nah, mereka mungkin melakukan mencatat partisipasi peserta didik di jurnal hariannya, interaksi antara peserta didik dan guru atau tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Dengan mengamati langsung, guru dapat memperoleh wawasan yang lebih akurat tentang kebutuhan belajar peserta didik dan mengidentifikasi di mana mereka mungkin perlu bantuan tambahan. Selanjutnya yaitu interview. Interview adalah metode pengumpulan data yang melibatkan wawancara langsung dengan individu yang menjadi subjek penelitian. Nah, sebagai contoh, penelitian tentang perilaku belajar siswa di kelas. Observasi mungkin mengamati interaksi antara siswa dan guru serta tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, dengan melalui wawancara ini, siswa, guru, dan orang tua kita dapat memperoleh pemahaman lebih lanjut atau lebih lengkap tentang faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kesulitan peserta didik dalam belajar. Mungkin saja sebabnya ada faktor dalam keluarga, dukungan dari orang-orang di sekitar, motivasi atau pengalaman langsung dari belajarnya. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengatasi sesuatu dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang yang kita selidiki. Nah, teknik dokumentasi ini adalah suatu cara yang sering dipakai dalam upaya mencari faktor-faktor penyebab yang membuat anak atau peserta didik mengalami kesulitan belajar. Nah, di antara dokumen-dokumen yang bisa kita cari atau bisa kita perlu cari yang berhubungan dengan peserta didik, yaitu mulai dari riwayat hidup peserta didik seperti biodatanya, kemudian prestasi peserta didik, kumpulan ulangan, catatan-catatan ulangan hariannya, catatan kesehatannya, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari peserta didik mengenai suatu mata pelajaran atau mengenai pengetahuannya. Nah, tes diagnostik ini terbagi menjadi dua, yaitu tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik non-kognitif. Tes diagnostik kognitif berkaitan dengan pengetahuan peserta didik, yang dimana tes diagnostik kognitif ini terbagi lagi menjadi tiga hal, yaitu dilakukan pada awal pembelajaran, formatif, dan sumatif. Seperti contoh, untuk tes diagnostik kognitif pada awal pembelajaran bisa kita lakukan pada peserta didik baru di kelas 7, yang dimana contoh langsungnya yaitu dalam mata pelajaran bahasa Inggris, yang dimana kita bisa melakukan tes diagnostik kognitif dengan memberikan pertanyaan tentang dasar-dasar pengetahuan yang mereka pahami atau mereka tahu dari jenjang sebelumnya. Seperti contoh soal yaitu what the English of selamat pagi, what the meaning of good morning, dan yang lain sebagainya. Yang dimana tes diagnostik kognitif ini di tes awal pembelajaran digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman atau apa saja pengetahuan-pengetahuan dasar yang diketahui oleh peserta didik di jenjang sebelumnya. Kemudian formatif.
Formatif bisa dilakukan di tengah-tengah atau dalam proses pembelajaran, yang dimana contohnya itu pada saat pemberian ulangan harian atau pemberian ujian tengah semester. Kemudian sumatif yaitu bisa kita laksanakan pada akhir proses pembelajaran atau akhir semester, yang dimana contohnya itu yaitu pemberian tugas akhir atau pemberian ujian akhir semester. Selanjutnya yaitu tes diagnostik non-kognitif. Nah, hal ini berkaitan dengan kepribadian peserta didik, emosional peserta didik, dan cara mereka berinteraksi sosial. Atau bisa kita katakan tes diagnostik non-kognitif ini berkaitan dengan psikologis peserta didik. Yang dimana contoh tesnya itu bisa kita temukan pada psikotes, yang dimana dalam psikotes biasa kita temukan contoh soal tentang minat dan bakat atau hal-hal yang kita sukai. Contoh soalnya itu biasa kita temukan seperti dalam kondisi seperti apa kalian merasa nyaman, dalam kondisi apa kalian merasa aman dan tentram untuk belajar, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi identifikasi peserta didik bermasalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait identifikasi peserta didik bermasalah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, kita melangkah pada pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari saudari Musdalifah Abdullah. Berikut video pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pertanyaan saya ialah tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan dari saudari Musdalifah Abdullah yaitu tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi peserta didik bermasalah. Nah, berkaitan dengan hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya pada saat presentasi di sini. Saya akan memberikan jawaban untuk lebih memperjelas lagi terkait tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi peserta didik bermasalah. Nah, adapun cara atau contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi peserta didik yang bermasalah, yaitu yang pertama, kita bisa melakukan pengamatan perilaku peserta didik di kelas dengan cara mencatat pola atau kejadian yang menunjukkan adanya masalah dari peserta didik. Kemudian, kita melakukan penilaian awal dengan menggunakan kuesioner atau wawancara untuk memahami sumber atau dasar dari masalah peserta didik. Yang selanjutnya yaitu melakukan pendekatan kepada peserta didik. Dengan caranya yaitu dengan mengajak peserta didik untuk berbicara secara pribadi dalam suasana yang aman dan nyaman. Nah, dalam proses ini kita bisa menanyakan tentang perasaan dan masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, di sini kita sebagai pendidik kita harus menunjukkan sikap mendengarkan dengan empati dan tunjukkan bahwa kita peduli dengan keadaan mereka. Nah, selanjutnya kita juga perlu melakukan kolaborasi dengan orang tua, yaitu jika kita menjadi wali kelas kelak, kita bisa mengatur pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi peserta didik dan mencari solusinya secara bersama-sama. Kemudian, kita bisa melakukan atau menyediakan laporan tertulis tentang perilaku peserta didik dan kemajuan peserta didik untuk dibicarakan kepada orang tua peserta didik. Nah, selanjutnya, kita juga bisa memperhatikan lingkungan atau suasana belajar dalam kelas, yang dimana kita bisa memodifikasi lingkungan kelas, yaitu dengan mengatur tempat duduk peserta didik agar mereka tidak terganggu atau tidak mengganggu peserta didik yang lain. Yang dimana kita bisa menggunakan pengaturan kelas yang mendukung seperti area tenang untuk siswa yang mudah terganggu, atau memberikan aturan dalam kelas yaitu tempat duduk rolling atau bertukar. Jadi posisi duduk peserta didik tidak terus-menerus sama, sehingga seluruh peserta didik bisa merasakan posisi duduk dari berbagai tempat atau merasakan posisi duduk di beberapa tempat yang berbeda, sehingga mereka bisa merasakan di mana mereka bisa merasa nyaman atau menemukan fase nyamannya dalam posisi belajar di kelas. Kemudian selain itu kita sebagai pendidik perlu memberikan tugas yang jelas dan terstruktur untuk membantu peserta didik fokus dan mengurangi kebingungannya. Nah, dalam hal ini, pastikan jika kita memberikan tugas, kita memberikan instruksi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, yaitu
memberikan penghargaan atau pujian kepada peserta didik atas pencapaian atau perilaku baik yang telah mereka lakukan. Nah, dengan memberikan penghargaan atau pujian ini, hal tersebut bisa membantu peserta didik atau memotivasi peserta didik untuk lebih berkembang lagi. Kemudian, setelah melakukan hal tersebut, hal terakhir yang perlu dilakukan yaitu melakukan tindak lanjut atau evaluasi berkala. Dan dalam hal ini, sebagai pendidik, kita harus melakukan pemantauan kemajuan peserta didik secara berkala dan mencatat perubahan dalam perilaku atau pencapaian akademisnya. Kemudian melakukan evaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Baik, selanjutnya kita melangkah pada pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari saudari Lutfia Marusah. Berikut video pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pertanyaan saya, yaitu bagaimana pihak sekolah akan memfasilitasi dan mendukung siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dalam program tindak lanjut dalam pembelajaran. Baik, sekian. Nah, adapun pertanyaan dari saudari Lutfia Marusah, yaitu bagaimana pihak sekolah akan memfasilitasi dan mendukung peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam konteks program tindak lanjut dalam pembelajaran. Nah, untuk memfasilitasi dan mendukung peserta didik dalam hal menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh dalam konteks program tindak lanjut dalam pembelajaran, ada beberapa cara atau beberapa strategi yang bisa pihak sekolah lakukan. Yang pertama yaitu penguatan dan praktik berkelanjutan, yang dimana dalam hal ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu proyek terapan. Dan dalam hal ini, kita mengajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek nyata yang memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Misalnya, proyek sains, karya tulis, atau proyek layanan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu sekolah menyediakan laboratorium dan workshop. Dalam hal ini, tersedianya fasilitas laboratorium, bengkel atau studio di mana peserta didik dapat melakukan eksperimen, membuat produk atau mengembangkan keterampilannya. Kemudian yang ketiga yaitu magang dan praktikum. Kerjasama dengan perusahaan atau organisasi untuk menawarkan program magang atau kurikulum atau praktikum bagi peserta didik. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari di lingkungan kerja yang nyata. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan teknologi dan sumber daya digital e-learning dan LMS. Nah, dalam hal ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Penggunaan Learning Management System atau LMS untuk menyediakan materi belajar tambahan, latihan, dan forum diskusi. Platform ini bisa digunakan untuk mengelola proyek kolaboratif secara online. Kemudian, terkait sumber daya digital. Dalam hal ini, akses ke e-book, jurnal ilmiah, video tutorial, dan simulasi interaktif yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi materi lebih dalam menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Nah, dalam hal ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu kelompok belajar serta tutor sebaya. Dalam kelompok belajar, peserta didik dapat berdiskusi, berbagi ide dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek bersama teman-temannya. Nah, selanjutnya yaitu tutor sebaya. Dengan mengimplementasikan program tutor sebaya, peserta didik dapat lebih mampu membantu temannya atau teman sekelasnya dalam memahami dan menerapkan konsep yang sulit. Nah, dalam hal ini, dengan diterapkannya program tutor sebaya, peserta didik juga dapat mengukur kemampuannya. Dan di sisi lain, peserta didik yang lain juga akan lebih mudah dalam memahami penjelasan dari teman sebayanya. Karena ada tipe peserta didik yang lebih mudah menangkap suatu pelajaran apabila mereka mendengarkan penjelasan dari bahasa yang digunakan oleh temannya. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam hal ini peserta didik diikutsertakan dalam kompetensi akademik seperti olimpiade sains, lomba debat atau kontes karya ilmiah
dengan tujuan untuk mendorong peserta didik menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang menantang atau dalam hal lain untuk menguji kemampuan peserta didik. Kemudian terkait kegiatan ekstrakurikuler dalam hal ini yaitu klub atau komunitas. Nah, dengan adanya klub atau komunitas dapat mendukung minat dan bakat dari peserta didik. Dukungan pembentukan klub dan komunitas berdasarkan minat seperti klub sains, klub teknologi, atau klub kewirausahaan di mana peserta didik bisa mengembangkan dan menerapkan keterampilan mereka. Nah, dalam lingkungan sekolah, klub atau komunitas bisa berbagai macam dilakukan, seperti klub pencinta bahasa Inggris, klub yang suka seni musik. Dalam hal ini kita bisa membuat klub terkait sanggar atau seni yang dimana terbagi. Jadi peserta didik yang memang punya minat atau bakat dalam bidang seni, mereka bisa menyalurkan atau mengembangkan minat dan bakatnya melalui komunitas atau klub tersebut, atau klub pembelajaran yang lain seperti klub komunitas cinta baca atau klub-klub belajar atau komunitas yang lainnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya serta jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari program kami terkait program dan dalam pembelajaran.